Hai guys, ketemu lagi bersama saya Yustin. Kali ini kita akan belajar terkait dengan pengambilan sampel spasial. Kita mulai aja, check it out. Oke, kita lanjut lagi ke dalam metode pengambilan sampel spasial, di mana kita ketahui bahwa pengambilan sampel atau sampling itu merupakan suatu proses pemilihan dan pengamatan objek, baik itu berupa orang, benda, titik, bisa garis ataupun area. Penentuan objek itu biasanya didasarkan atas kriteria tertentu yang secara representatif akan mewakili kelasnya atau mewakili kategorinya atau akan mewakili populasinya. Nah, ada beberapa hal yang dipertimbangkan atau yang mendasari kenapa seseorang atau seorang peneliti melakukan pengambilan sampel. Yang pertama, secara geografis, wilayah pengamatan itu sangat luas. Yang kedua, objek pengamatannya biasanya bersifat tak terbatas. Kemudian alasan ketiga kenapa kita sampling, yaitu kita bisa menghemat waktu dan biaya pengamatan. Yang keempat adalah sulitnya akses untuk menjangkau seluruh wilayah pengamatan. Kemudian secara metodologi, teknik pengambilan sampel spasial itu berbeda dengan teknik pengambilan sampel non-spasial. Perbedaan ini khususnya terdapat pada metode pengambilan sampel. Sampel spasial biasanya dipilih berdasarkan koordinat atau yang mewakili karakteristik geografis tertentu. Nah, karakteristik geografis terkait dengan klasifikasi pengamatan bisa berupa jenis tutupan atau lahan, penggunaan lahan, jenis tanah, elevasi, atau masuk ke dalam daerah aliran sungai, dan lain sebagainya. Sampel spasial dapat dilakukan dengan beberapa cara. Ini tergantung dengan kebutuhan atau informasi yang ingin diperoleh secara langsung maupun tidak langsung yang membutuhkan verifikasi lebih lanjut di lapangan. Yang pertama, pengambilan sampel spasial itu ada dua cara, yaitu metode sistematis dan metode acak. Kalau itu metode yang sampel diambil secara sistematis dengan pola titik sampel yang teratur atau dengan pola titik sampel yang teratur, cara ini dilakukan dengan menentukan titik sampel secara acak terlebih dahulu, dan kemudian titik sampel berikutnya ditentukan secara sistematis berdasarkan kriteria jarak tertentu. Kemudian adapun kelemahan dari skema ini adalah tiap titik sampel dibatasi oleh interval atau jarak kelas yang telah ditentukan, sehingga ada potensi untuk hal-hal yang atau data-data substansial itu bisa saja justru tidak terambil atau terlewatkan karena di luar dari jarak yang telah ditentukan. Nah, kapan cara ini baik dilakukan? Nah, cara sistematis dilakukan bila karakteristik objek pengamatan itu tidak mempunyai variasi atau tidak beragam, atau bisa kita bilang memiliki tingkat keragaman yang kecil. Kemudian yang kedua adalah cara pengambilan sampel secara acak, di mana semua objek pengamatan memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Namun, cara pengambilan sampel ini memiliki kelemahan, yaitu berpotensi terjadinya pengelompokan sampel pada daerah-daerah tertentu. Oke, sekarang kita akan melakukan
pengambilan sampel secara sistematis. Diingat-ingat, bisa dimulai dari titik acak pertama, atau kalau di dalam hal kesehatan kita ambil satu kasus dulu, kemudian buat jarak, berapa jarak yang akan kita ambil secara teratur, secara sistematis. Nah, di sini saya mulai dari sesuatu yang bukan titik pertamanya saya acak langsung semua dari gigis ya nanti. Kok acak? Sistematis langsung dari gigis. Nah, yang pertama, buka gigisnya dulu. Kalau sudah, masukkan peta yang kita punya. Di sini saya punya peta PKM Masrep berdasarkan RW. Di sini saya coba buka dulu. Di sini yang SHP, kalau sudah di open muncul, supaya kita nanti lihat biar lebih bagus aja, itu tidak langsung punya background seperti ini juga nggak masalah. Kalau sudah kita munculkan peta yang kita punya, kemudian jangan lupa untuk pakai menu bar vektor. Kemudian kita pilih Research Tools. Kemudian yang kita pilih di sini adalah Regular Point yang ada di paling bawah. Ini diklik, akan muncul Regular Point seperti ini. Kemudian kita akan masukkan pada input extend. Di sini inputnya itu adalah kita pakai use layer canvas extend, use kita oke, dia akan menghitung sendiri titik koordinatnya. Kemudian di sini point spacing atau count, contoh saya pakai 200 poin. Kemudian point initial insert from corner LH shape, di sini saya tetap biarkan 0. Kemudian centang use point spacing. Kalau sudah, kita bisa simpan regular pointnya di mana. Di sini save to file. Saya pakai tetap sama di sini. Kemudian saya tulis regular point aja, kemudian save. Kalau sudah, tinggal klik run. Menunggu, langsung keluar poin-poin titik di mana kita harus mengambil sampelnya. Kemudian permasalahannya ketika kita melakukan penelitian, yang kita mau ambil hanyalah di daerah yang kita mau. Nah, oleh karena itu, titik-titik di luar dari wilayah bisa kita hilangkan. Caranya adalah dengan klik menu bar vektor, kemudian kita pilih Geoprocessing Tools, kemudian kita pilih clip. Kemudian kita masukkan input layernya, ini adalah regular point yang tadi sudah kita buat. Kemudian simpannya, ini clip layernya tetap pada peta wilayah kerja Masrep di sini. Anda mau simpan di mana? Contoh di sini saya kasih nama titik sampel, saya save, kemudian saya run. Di sini kelihatan. Nah, sudah jadi. Baik, kita lanjutkan ke pengambilan sampel spasial secara acak.
Kalau kita lihat data spasial itu juga tidak jauh berbeda dengan data non-spasial. Ada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer di dalam data spasial itu yang diperoleh secara langsung ataupun tidak langsung di lapangan, baik itu melalui survei maupun melalui media alat tertentu seperti GPS, kemudian satelit atau foto udara. Sementara kalau yang masuk ke dalam data spasial sekunder itu adalah data yang telah melalui proses pengolahan data terlebih dahulu. Nah, biasanya orang itu menggunakan data spasial dikombinasi antara data primer dan data sekunder. Kali ini kita melakukan praktek pengambilan sampel secara acak. Siapkan dulu gigisnya, kemudian siapkan satu peta. Di sini kalau kita mau melakukan pengambilan titik secara acak, maka yang dipakai adalah poligonnya. Peta poligon terserah mau pakai apa. Di sini saya pakainya Kelurahan Bandar Harjo. Kalau sudah, kita buka vektor, kemudian analisis tools, reset tools, kemudian kita pakai yang random point in layer bound. Sudah. Input layernya adalah poligon yang akan atau wilayah yang akan kita lakukan sampling random. Setelah kita pilih, cek dulu ya, kita pilih input layernya, kemudian kita klik point numbernya, mau berapa jumlah sampel random yang akan dipakai. Saya contohkan di sini adalah 100 sampel, 100 titik, di mana distannya yang saya tetapkan adalah 50 meter. 50 meter. Jangan lupa random point-nya penyimpanannya di mana. Ini saya kasih nama random point, save, kemudian kalau sudah kita run. Nah, sudah muncul point secara random. Sampai di situ dulu. Ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.